Datang kembali di channel YouTube saya. Nah, tadi kira-kira begitu guys dari rutin aku untuk mendukung jiwa yang glowing dan juga tentunya wajah yang glowing dari Scarlett Whitening gitu ya guys. Yang tentunya banyak manfaatnya banget. Kalian bisa langsung check out di Shopee. Dari harga yang sangat murah itu dengan akses manfaat yang banyak banget. Hari ini gue akan melanjutkan topik triangulation seperti yang udah gue janjiin sebelumnya. Di judul Triangulation in Narcissism itu khusus membahas untuk yang triangulation hubungan asmara. Di video kali ini aku akan membahas triangulation yang hubungannya dengan family atau dalam keluarga gitu ya. Pada dasarnya konsepnya narsis itu kan tidak bisa menciptakan self esteem sendiri, sehingga perlu menempuh jalur manipulatif untuk mengisi self esteemnya dengan salah satu cara yang paling booming gitu ya, namanya triangulation. Nah, di dalam dinamika narcissistic family yang sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya, narcissistic family itu biasanya ada parent yang salah satunya narsisis, pasangannya jadi flying monkey-nya, kemudian anaknya kalau satu bisa jadi golden child atau scapegoat child atau berubah-ubah perannya, dan juga ada yang namanya scapegoat child, anak pertama atau kedua jadi golden child atau sebaliknya, dan juga kalau ada tiga ada yang namanya lost child gitu ya. Konsep triangulation dalam keluarga di mana narsisis sebagai orang tua. Konsepnya itu nomor satu, mereka itu biasanya menjadi center atau pusat perhatian, jadi sifatnya di tengah. Kebutuhan dan ego orang tua harus diutamakan dan bersifat superioritas. Kemudian yang nomor dua, komunikasi itu sering dihack. Artinya apa? Komunikasinya tuh nggak jujur, dibolak-balik, tidak konsisten, dan bahkan dengan mengadu domba, dengan cara gosip, dengan cara nyinyir dan sebagainya gitu ya konsepnya. Kemudian yang nomor tiga, anak sebagai supply dan kepanjangan tangan akan di-set up agar mencari validasi yang berpusat pada orang tuanya yang narsisis. Apapun pencapaian yang dilakukan supply itu nggak akan pernah cukup di mata narsisis. Kemudian yang nomor 4, konsep dari triangulation dalam family. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh gitu ya, itu mengadu satu sama lain, kompetisi yang tidak sehat antar sibling atau antar saudara. Kemudian yang nomor 5, tetap akan ada peran, yaitu golden child, scapegoat, lost child, dan narcissist gitu ya. Nah, itu dia secara singkat konsep yang akan dibahas di dalam video ini. Dinamikanya bisa 2 orang tua vs 1 anak. Kalau anaknya cuma 1, bisa 1 anak pasangannya flying monkey-nya, bisa kemudian punya anak lebih dari 1, itu posisinya akan jadi scapegoat, golden child, dan lost child gitu ya. Nah, ini dia video triangulation dalam family di dalam contoh real gitu ya. Apa sih yang menjadi pemahaman kalau kita ngomongin triangulation dalam family gitu ya. Yang nomor 1, triangulation strategi yang paling sering dalam family yaitu gossiping. Artinya gini ya, mereka tuh kayak menanamkan benih-benih yang nggak bagus, negatif di dalam anaknya gitu ya. Misalkan nih contoh, tanya pendapat tentang saudaranya kepada saudara yang lain
untuk agar membuat saudaranya ini bertanya-tanya tentang keputusan yang diambil oleh saudaranya gitu ya. Ibaratnya kalau bahasa gampangnya suka ngomporin. Contohnya gini, anak yang pertama dan anak yang kedua. Kebetulan anak yang kedua ini lagi mau belajar masak gitu kan. Kemudian dia akan nanya atau diskusi gitu pura-puranya ke anak yang pertama, emang adik kamu itu bisa masak? Kok dia tiba-tiba pengen belajar masak sih gitu. Kemudian anak yang pertama akan ngomong, ya aku nggak tahu lah ya dia mau belajar masak atau enggak. Tapi kalimat-kalimat yang dimasukin di dalam pola pikir anak pertama itu akan kalimat-kalimat negatif, kayak dia nggak mungkin bisa lah ya belajar masak, alah dia aja masak nasi juga nggak becus, masak air juga nggak becus, ngapain sih dia belajar masak kayak gitu, kayak buang-buang waktu aja. Nah, ketika ini terjadi, lama-kelamaan itu sebenarnya ada biji-biji negatif yang ditanamkan orang tuanya ke saudaranya yang pertama, yang membuat saudara yang pertama itu memandang sebelah mata atau memandang rendah adiknya gitu ya. Jadi kayak nggak sehat gitu kan. Nah, ketika dia ngobrol sama anak yang kedua, dia akan melakukan yang sama. Akibatnya, triangulation ini akan terjadi perang dingin antara anak yang mereka berdua bahkan nggak komunikasi apa-apa. Itu contoh sederhana gitu ya, kayak gitu. Jadi akan ada perang dingin yang terjadi karena efek pengaruh negatif yang diomong-omongin dari orang tuanya. Kemudian contoh real kasus yang nomor 2, triangulation dalam family itu mengandung apa? Gaslight yang parah banget ini. Kalau misalkan gaslight orang tua narsisis kepada anaknya, biasanya itu kan menuntut kepatuhan gitu ya. Kalau kamu nurut sama papa atau mama, nanti papa kasih kamu sepatu baru gitu kan. Tenang aja, pasti sepatu kamu bagus-bagus deh gitu ya, branded, mahal gitu ya. Nah, golden child ini dikasih hadiah terus, dibeliin sepatu, ceritanya jalan-jalan diajak dibeliin sepatu. Sepatunya sampai 3 gitu ya, yang branded keren-keren deh, Nike, Adidas, Puma, pokoknya bagus-bagus gitu. Nah, kan golden child. Sedangkan adiknya kebetulan itu sepatunya mungkin udah agak lusuh gitu kan, atau jauh lah kondisinya dari yang punya kakaknya gitu. Scapegoat ini akan selalu merasa down dan kalah gitu kan, jadi akan ada rasa tertekan gitu ya. Kalau ini kesannya udah di setup, ibaratnya gini, narsisis akan bilang nanti kalau ketemu udah beliin sepatu baru nih ke kakaknya, tapi ketika dia ngobrol sama adiknya gitu, dia akan ngomong, oh bagus ya sepatu kamu masih bagus, ya kan? Jadi kenapa kok dia bilang sepatunya masih bagus dengan bernada ya tentunya agak nyindir gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan gaslight gitu ya. Di sini gaslight yang terjadi yaitu mendistorsi realitas, mengandung makna tersirat yang negatif. Artinya dalam tanda kutip ya ini, walaupun aku tahu sepatu kamu tuh emang udah lusuh, tapi tolong ya jangan berharap aku beliin yang baru dulu. Kamu jangan berharap kamu jadi kayak kakak kamu, punya sepatu yang bagus-bagus. Nah, itu adalah makna tersirat yang tidak terucapkan, tapi di gaslight dengan kalimat sepatu kamu masih bagus ya, masih bisa dipakai gitu kan. Nah, dalam makna yang lain, ya udah pakai aja sepatu itu terus sampai jebol kayak atau gimana gitu. Nah, itu menjadi triangulation. Kenapa? Ketika adiknya melihat kakaknya yang mungkin sepatunya masih oke tapi dibeliin terus sampai 3 biji mungkin, sedangkan dia merasa ya sepatu aku masih bisa dipakai tapi sebenarnya udah agak lusuh. Nah, itu akan menimbulkan gap yang terjadi triangulation yang mengandung gaslight gitu ya. Itu contoh kedua. Kemudian contoh ketiga, triangulation dalam keluarga itu sering banget dinamikanya reward and punishment. Reward and punishment itu membuat tidak fair gitu ya. Misalkan contoh lagi, golden child dikasih suatu pekerjaan, dimana pekerjaannya di set up memang golden child ini ya memang lebih cocok di situ, lebih berprobabilitas untuk berhasil lebih banyak gitu kan. Sedangkan scapegoat dikasih pekerjaan tapi di setup untuk susah gitu, targetnya tinggi banget, terus memang dia mungkin nggak begitu aware dan begitu ngerti tentang pekerjaan itu gitu. Jadi dari awal narsisis ini emang udah tahu siapa yang akan berhasil, siapa yang akan gagal gitu ya. At the end of the day, golden child apa? Berhasil, dikasih reward. Scapegoatnya apa? Akan mendapatkan punishment. Nah, ketika akan terjadi drama di sini, saling satu menyalahkan satu sama lain, itulah fuel yang akan diekstrak oleh narcissist parent gitu ya. Jadi scapegoat ini memang cenderung akan selalu rendah, kalah dan nggak berdaya gitu ya. Kemudian yang nomor 4,
triangulation dalam mencapai tujuan tertentu. Misal, narsisis memiliki agenda tertentu, tapi dia tidak mau mengambil tanggung jawab dan konsekuensi atas keputusan nanti yang diambil. Dia akan bilang, mama kamu nih, atau papa kamu nih, atau saudara kamu nih pengen banget loh dia pergi ke restoran itu, padahal dia yang pengen gitu kan. Dan ketika terjadi, ternyata restorannya mahal, nggak enak, dan semua orang pada komplain karena merasa planning makan malamnya gagal. Nah, ketika itu terjadi, dia tetap akan menyiapkan seorang kambing hitam. Itu kan tadi kamu yang pengen gitu loh. Jadi ibaratnya sulit menerima tanggung jawab gitu ya. Ketika ingin mencapai agenda tujuan tertentu, walaupun ini simpel banget masalahnya cuma masalah makan, tapi banyak banget keputusan-keputusan besar yang bisa berakibat fatal gitu ya. Kayak ibaratnya memilih sekolah, memilih pergi kemana liburan yang menghabiskan uang banyak, atau memilih tempat tinggal, atau membeli investasi tertentu, dimana yang melibatkan keputusan besar, tentunya akan dampaknya lebih besar gitu ya. Kemudian yang kelima itu triangulation in family, yang menurut aku cukup toksik dan bahaya, yaitu pilih kasih gitu ya. Triangulationnya ini kenapa terjadi terus menerus? Karena ditanamkan sejak kecil. Golden child ini cenderung selalu menang, scapegoat cenderung nggak bisa bener gitu kan. Nah, golden child dan scapegoat ini akan sulit get along secara sehat dari kecil sampai dewasa gitu ya. Jadi pada umumnya orang tua itu harusnya kan bisa bersikap adil, menyayangi dengan fair, imbang, sesuai dengan kebutuhannya. Namun kalau kita bicara tentang narcissist parent, ya kita jangan berharap ini yang terjadi gitu ya. Jadi dari kecil golden child dapat mainannya lebih shiny, scapegoatnya ignored. Golden child mendapat best education, mendapat hadiah yang lebih bagus, mendapat perhatian yang lebih banyak, sedangkan scapegoat ya kualitasnya nomor 2 gitu. Nah, jadi ketika ini terjadi triangulation yang di set up oleh narcissist parent ini, itu akan menimbulkan gap. Nah, gap ini akan menimbulkan chaos gitu ya, dimana nanti ada yang mamahnya belain adiknya, papahnya belain kakaknya, dan itu semua di set up untuk kayak jadi puppet. Nah, itu persis dengan triangulation in narcissism yang hubungannya asmara. Puppet-puppetnya kan supply-supply-nya, selingkuh-selingkuhannya, atau ibaratnya kayak mantan-mantannya gitu kan. Nah, kalau triangulation in family, puppet-puppetnya itu ya anggota-anggota keluarga yang berkecimpung setiap hari di situ gitu ya. Jadi bayangkan seberapa bahaya triangulation in narcissism ini di dalam family. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah keluarga ada narcissist parent gitu ya, itu akan sulit menciptakan hubungan antar personal anak, orang tua, dan sibling antar saudara secara sehat gitu ya. Jadi keseluruhan triangulation adalah konsep strategi manipulatif yang dilakukan oleh narsisis untuk saling mengadu, memberikan hubung interpersonal, psychological threesome yang menimbulkan efek negatif. Tujuan utamanya yaitu fuel, drama, dan akhirnya chaos kayak gitu ya. Kira-kira ini triangulation dalam family yang kita jawab di dalam video kali ini. Nanti juga akan ada video triangulation di dalam lingkungan pekerjaan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong subscribe, like, comment. I really appreciate kalau kalian selalu dukung untuk menambah ilmu, edukasi, dan juga jangan lupa mampir ke sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.